waktu saya beli rumah, nggak kebayang DP-nya. Cuma punya duit buat booking fee, itu pun duit istri. DP-nya nggak kebayang nih, apalagi beli gitu kan. Jauh gitu. Waktu itu rumahnya harganya 1,4 miliar. Ibu saya nanya, Bu, doain ya pengen punya rumah nih di sini. Waktu itu nggak ada, masih tanah kosong, baru ada rumah contoh. Oh, Gitu. Ini rumah contohnya, Fadli udah booking yang ini. Ini tanah kosong nih yang ini tuh ya? Tanah kosong nih, cuman udah ada bloknya. Nih, nomor 54K, yang gitu tuh. Terus ibu saya bilang, cicilan sebulannya kalau dibeli berapa? Kalau KPR-nya 10 tahun itu 11 juta sebulan. Emang ada duitnya? Ibu saya langsung bilang gitu. Yang 500-an juta juga gede kok. Gitu. Itu terjadi. Oke. Aslinya, ya bukan berarti ibu saya nggak pengen saya punya rumah 1,5 miliar. Cuman, kalau 500 juta, usahamu akan lebih sedikit. Nah, itu sebenarnya. Jadi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Kalau memang Tuhan kasih ya kita terima, gitu. Jangan dikecilin, apa ya 500 aja ya? Ya juga, gitu. Jadi, boleh menerima penolakan atau ketidaknyamanan dari orang lain, tapi ya udah kalau misalnya emang itu yang terjadi, iyain aja, tapi teman-teman tetap perlu stay di level yang menginginkannya terus-menerus. Gitu. Dan selalu percaya itu mudah, itu pasti dikasih gitu. Kita jadi anak baik kan jadi mata Tuhan, itu aja. Gitu. Bisa kok. Mas Fadli, gini Mas Fadli, aku tuh mau nanya nih. Kadang muncul nih dari sisi aku sendiri keraguan nih. Bisa nggak sih aku jadi seperti Mas Fadli? Oh, oke. Gitu. Kadang gini, anggaplah contohnya saya sendiri ya, cerita ke istri. Saya manggil istri Bun gitu ya. Bun, kayaknya cocok nih kalau kita punya mobil, saya sebutin aja ya, mobil Foxy nih kayak gini gitu ya. Saya selalu menginginkan itu soalnya gitu. Ah, masa sih gitu? Masa kamu masih akan punya mobil gitu? Beneran gitu. Kan kalau kita ngomong gaji kamu kan belum cukup buat cicilannya aja gitu kan. Nah, dari obrolan itu jadi saya bikin jadi apa iya saya sanggup beli mobilnya gitu ya. Karena juga saya cerita gini, Bun, kayaknya saya sanggup deh beli rumah yang lebih besar daripada ini gitu ya. Kalau ngobrol dengan istri gitu, kadang muncul pertanyaan, masa iya gitu. Jadi hal-hal seperti itu Mas Fadli gitu. Kadang saya ketika ngobrol dengan orang tua atau dengan pasangan kayak gitu, muncul hal-hal yang membuat saya membatasi itu, jadi saya jadi turun motivasinya gitu Mas Fadli. Nah itu kenapa nih gitu? Mungkin teman-teman kedamaian juga pernah merasakan apa yang saya rasakan gitu. Oke. Ini kalau di kedamaian, di kelas manifestasi, ini namanya manifestation spiral down namanya. Gitu. Jadi ada spiral up, ada spiral down. Gitu ya. Tanpa sadar kita mulai mentoleransi hal-hal yang kita inginkan diganti dengan hal yang lebih mudah dicapai karena lebih masuk akal menurut akal kita yang hari ini ada. Padahal belum tentu menurut Tuhan itu sulit, kan gitu ya. Cuman tadi yang perlu dipahamin dulu di awal adalah orang-orang yang deket sama kita yang kalau saya bisa bilang mencuri impian tanda kutip mungkin kali ya. Jadi kayak mencuri impian impian kita itu tujuannya baik. Tujuannya baik. Dia cuman mungkin nggak pengen kita lebih sakit karena harus berusaha lebih keras. Mungkin dia cuman nggak pengen ngelihat kita lebih berat hidupnya karena harus mungkin lebih kerja lembur atau gimana? Lembur kerjanya, lebih banyak belajar, lebih kurang waktu happy-nya karena kurang istirahat dan lain-lain gitu. Mereka sayang sama kita, itu tujuan awal mereka dan kita perlu terima bahwa nggak apa-apa kok, ini tujuannya baik kok. Mereka cuman itu doang. Gitu. Sama kayak misalnya siapa pembalap MotoGP yang paling terkenal yang Mas Basi tahu siapa? Valentino Rossi misalnya nih. Valentino Rossi itu coba bayangin nih, waktu dia masih belajar naik motor, mamahnya pasti takut. Kebutan, jangan gitu. Habis itu dia ikut tarkam kan, terus juara kan, pulang-pulang juara mungkin diomelin malah sama ibunya gitu kan, kayak jangan lagi, pokoknya jangan berangkat. Nanti jatuh gimana, nanti kalau kecelakaan segala macam gitu-gitu. Loh, kalau mamanya Valentino Rossi masih hidup dan sehat dan ngelihat sekarang Valentino Rossi juara dunia, saya yakin bukan ngelarang lagi, dia akan duduk paling depan dan maju terus, gas terus pokoknya, kamu pasti bisa gitu. Mereka cuma sayang sama kita, bukan nggak pengen kita dapetin impian kita gitu. Dan itu juga terjadi sama hidup saya, bukan yang nggak pernah. Jadi
Ketika saya ngajak ibu nih Hmm. datang ya ke rumah tempat saya tinggal sekarang. Hmm. Waktu saya beli rumah nggak kebayang DP-nya, cuma punya duit buat booking fee itu pun duit istri. DP-nya nggak kebayang nih, apalagi beli gitu Iya. kan, jauh gitu. Waktu itu rumahnya harganya 1,4 miliar. Ibu saya nanya, Bu doain ya pengen punya rumah nih di sini. Waktu itu nggak ada, masih tanah kosong, baru ada rumah contoh Oh, gitu. oke. Nih rumah contohnya, Nah, Fadli udah booking yang ini. ini tanah kosong nih yang ini tuh Tanah ya. kosong nih, Heeh. cuman udah ada bloknya. Heeh. Nih, nomor 54K, yang gitu tuh. Terus ibu saya bilang, cicilan sebulannya kalau dibeli berapa? Kalau KPR-nya 10 tahun itu 11 juta sebulan. Emang ada duitnya? Ibu saya langsung bilang gitu. Yang 500-an juta juga gede kok. Gitu. Itu terjadi. Oke. Aslinya, ya bukan berarti ibu saya nggak pengen saya punya rumah 1,5 miliar. Cuman, kalau 500 juta, usahamu akan lebih sedikit. Lebih Nah, sedikit, itu oke. sebenarnya. Jadi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Kalau memang Tuhan kasih ya kita terima, gitu. Jangan dikecilin, apa ya 500 aja ya? Ya juga, kan gitu. Jadi, boleh menerima penolakan atau ketidaknyamanan dari orang lain, tapi ya udah kalau misalnya emang itu yang terjadi, iyain aja, tapi teman-teman tetap perlu stay di level yang menginginkannya terus-menerus. Gitu. Dan selalu percaya itu mudah, itu pasti dikasih gitu. Kita jadi anak baik kan jadi mata Tuhan, itu aja. Gitu. Bisa kok. Berarti saya harus terus narik nih. Pasti Iya. bisa, pasti bisa, Iya. pasti bisa gitu Yes. ya. Pasti. Walau penolakannya pasti akan terjadi ya Mas Fadli ya, gitu ya. Penolakan mungkin akan terjadi, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kitanya. Hubungan kita dan impian, hubungan kita dan uang itu selalu positif dan baik-baik aja, itu penting. Gitu. Dibanding sama orang lain yang memberikan point of view mereka terhadap uang, itu jangan mau diinstalin ke kita. Walaupun itu orang yang kita sayang, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ya, enggak lah, kalau gue mah tetap yakin bisa. Gitu. Oke. Mantap ya Mas Fadli. Luar biasa nih sore hari ini ya. Mas Fadli, kadang juga gini tadi Mas Fadli sebutkan bahwa prosesnya belajar, prosesnya membaca buku gitu. Kadang saya juga jadi sisi bahwa diri saya juga baca buku kapan gitu ya. Belajarnya kapan? Ini jujur aja Mas Fadli, saya tuh dari domisili Tangerang, rumah. Tangerang ke Bekasi ini kan estimasi kalau naik motor 2 jam. Yes. Ya. Pagi berangkat, pulang langsung gitu kan, PP ya saya gitu. Nah ini waktu untuk belajar saya, baca buku saya itu kadang nggak ada. Nah itu jadi apa saya bisa gitu, seperti Mas Fadli gitu. Nah muncullah keraguan dalam diri gini nih gitu ya. Sanggup nggak ya saya gitu mencapai mimpi saya, atau sanggup nggak saya mencontoh seperti Mas Fadli untuk mencapai ke titik Mas Fadli sekarang? Nah itu gimana nih Mas Fadli? Masih ada keraguan di dalam diri saya seperti hal itu? Keyakinan yang perlu dimiliki, yang paling penting dulu adalah bahwa semuanya pas pada porsinya. Semua pas pada porsinya? Semua pas pada porsinya. Okay. Kalau nggak percaya, tes aja. Nah, misalnya gini. Mas Basit mikir nih misalnya, 2 jam berangkat sebelum masuk kerja. Setelah pulang kerja 2 jam di jalan pulang. Kapan ada sisa tenaga dan waktu kan gitu ya. Betul. Nyampe rumah mungkin tetap pengen ngobrol, pengen main sama anak, capek juga, cepet istirahat, main sama anak dulu, dan seterusnya. Kerjaan mungkin bisa full time, dan seterusnya. Tapi dicobain aja. Kalau misalnya ternyata ada waktu yang tidak produktif, yang selama ini kita nggak sadar, dicobain. Belajar di jam itu. Oh, dimasukin ya waktunya ya? Iya, gitu ya? diselipin dengan sengaja. Dengan sengaja. Misalnya, contoh nih, mungkin ini cuman karena gini ya. Kenapa saya bilang semuanya itu selalu pas pada porsinya? Karena ketika kita coba untuk padetin, tetap bisa nyaman. Ketika kita sangat banyak waktu luang, tetap nyaman juga. Ketika kita cobain selipin waktu belajar di waktu-waktu yang tidak produktif, itu ternyata bisa juga. Gitu. Nah, cuman terkadang kita nggak kepikiran kalau itu mungkin bisa. Gitu. Misalnya contoh nih, 2 jam itu kan waktu yang sia-sia banget tuh kalau hanya dilewatin lewat itu. Kan bisa tuh dengerin audiobook. Dengerin aja audiobook. Sambil jalan ya. Sambil di jalan pakai headset gitu kan. Volumenya ya dicukupin lah supaya tetap bisa nyetir dengan baik gitu kan. Jadi jangan sampai budak banget, nggak kedengeran klakson orang kan kenceng banget gitu misalnya ngomongnya. Nah itu diganti mungkin daripada musik, audiobook lah gitu. Ntar
sambil terus bisa konsen mungkin bisa dilakukan. Atau bisa juga nih, apalagi ya yang kira-kira ini, kalau gitu pas jam makan siang, kan bisa makannya sambil nonton satu video YouTube edukasi, misalnya. Oke. Jadi udah tahu nih, oke sekarang lagi belajar video on demand satu set ini nih, ada 28 video misalnya. Kalau normal selesai 28 hari kan gitu Iya. misalnya. Kalau sehari satu, padahal videonya kadang cuma 15 menit, kadang cuma 10 menit, kan gitu ya. Tapi untuk 15 menit ini susah nyari waktunya. Ya udah, diniatin. Kayaknya bisa kok. Kalau istirahat siang 1 jam misalnya. Makan pasti lebih dari 10 menit. Betul. Gimana kalau misalnya saya makan sambil saya play itu? Jadi sebelum jam istirahat udah disiap-siapin, begitu teng, oke waktunya silakan istirahat gitu. Makanan siapin, udah di meja, play sambil makan. Gitu. Selalu ada yang bisa dilakukan gitu. Dan kita perlu percaya bahwa kita tuh punya potensi untuk melakukan sesuatu lebih baik loh. Cuman kita nggak ngelakuin karena belum tahu aja. Tapi kalau kita ternyata mampu melakukannya dan kita bisa, kita akan kaget tuh dengan hal-hal yang ternyata gue bisa. Ternyata gue mampu ya. Ternyata manusia itu berkembangnya luar biasa ya, bisa kayak gitu. Dan itu sangat doable, sangat bisa dilakukan. Gitu. Ini perlu saya lakukan nih mulai hari ini Mas Fadli nih ya. Menyisipkan waktu di sela-sela yang waktu sudah ada gitu ya. Dan itu untuk kegiatan-kegiatan positif tadi ya. Yes. Nonton podcast, terus dengerin audiobooks ya, ini perlu banget nih. Bener. Khusus banget buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama kayak saya nih. Mungkin yang perjalanannya dari Bekasi ke Tangerang ataupun kemanapun gitu. Jadi ada tips yang menarik banget buat dari Mas Fadli gitu ya. Buat kita jadi menyisipkan waktu-waktunya di hal-hal positif gitu ya. Jadi masih bisa ya Mas Fadli kita. Khususnya saya nih masih bisa untuk mengejar ya. Bener. Dan memang perlu disengaja. Kalau kita nungguin kejadian itu terjadi baru kita dapat hikmah, itu jauh lebih lambat pertumbuhannya daripada belajar dengan disengaja. Gitu. Kita mungkin nggak akan dapatin satu peristiwa yang sangat yang sangat powerful dan membuat kita teredukasi dan bangkit dalam 1 tahun, belum tentu kejadian loh. Tapi kalau kita dengan sengaja setiap hari sisipin belajar sedikit-sedikit, setahun itu banyak banget yang didapat. Gitu. Dan pasti dapat karena dikontrol sama kita. Gitu. Disengaja. Pertumbuhan itu disengaja, itu yang perlu kita terima. Bukan tidak sengaja. Pertemuan disengaja dan saya mau disengajain Mas Fadli supaya cepat sukses gitu ya. Mas Fadli, nge-recall tadi yang informasi yang Mas Fadli sebutin tentang manifestasi nih gitu ya. Nah, teman-teman kedamaian juga pengen tahu nih Mas Fadli. Ada apa sih dengan manifestasi ini gitu ya? Jangan-jangan Mas, manifestasinya satu hack nih untuk mempercepat mewujudkan mimpi ini. Saya juga pengen tahu nih Mas Fadli. Oke, kalau di Kedamaian ID, kita punya program manifestasi teman-teman. Ini masih on progress disiapin ya. Mungkin udah ada beberapa yang jadi early adopter, tetapi kita belum 100% rampung. Kalau teman-teman nonton video ini mungkin sebelum akhir Desember 2024, teman-teman akan bisa jadi bagian dari waiting list mungkin gitu. Jadi teman-teman akan bisa dapetin itu nanti fullnya di akhir Desember. Tapi kalau setelah akhir Desember teman-teman tonton, Anda bisa dapetin full kelasnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang besar yang akan hadir di Kedamaian ID, Mas Basit. Nah, apa kaitannya dengan yang kita obrolin dari tadi gitu ya? Manifestasi ini itu nggak ada bedanya sebetulnya dengan karunia Tuhan, dengan impian yang terwujud, dengan sesuatu yang kita terima, hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Kita pengen apa terjadi, itu manifestasi namanya. Cuman apa yang saya alami selama ini, teman-teman, itu saya ngalamin banyak hal dan caranya kan beda-beda. Saya nyobain cara yang ini gagal, cara yang ini gagal, cara yang ini berhasil, saya record, oke ini berhasil. Di lain kesempatan kayak gitu lagi, yang berhasil yang ini saya record lagi. Nah, kelas manifestasi ini adalah bagaimana saya menyatukan semua proses saya untuk bisa mewujudkan semua impian saya sehingga saya menerima apa yang saya terima hari ini dan masih terus ada banyak yang mengalir saya yakin akan terjadi di hidup saya dan saya strukturin jadi sebuah program di mana teman-teman bisa mengulanginya dengan pasti, dengan mudah dan mendekati sama efeknya. Kalau teman-teman serius melakukannya, saya percaya ini akan bisa jauh lebih gede dari apa yang saya terima hari ini. Gitu. Saya masih pengen punya banyak hal lagi. Cuman teman-teman juga pasti seperti itu. Tapi kelas manifestasi ini bedanya, ini bukan kelas teori atau motivasi. Ini kelas praktek di mana ada
program-program aktivasi mental atau energi dalam jiwa kita yang dengan sengaja saya sebar di puluhan video itu. Dan semua ini jadi sebuah program yang kalau teman-teman jalanin dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dengan sengaja teman-teman akan bisa menerima dengan kaget mungkin ya. Hal-hal yang tadinya mungkin harus teman-teman wujudkan dalam setahun, tiba-tiba sebulan kejadian. Harusnya kejadian dalam 3-5 tahun, nggak nyampe setahun kejadian. Itu tujuannya satu, cuman itu. Jadi mempercepat yang besar terjadi ke hidup Anda, mempermudah jalannya, dan memastikan semuanya aman sehingga teman-teman lepas tuh dari keraguan-keraguan, mental block, dan lain-lain yang mungkin terjadi dalam proses terwujudnya sebuah impian. Jadi itu kelas manifestasi yang ada di Kedamaian ID ya. Jadi tungguin tanggal mainnya. Gitu aja. Nanti kita akan sounding lagi di YouTube ini juga, mungkin di media sosial Kedamaian ID ya. Teman-teman bisa lihat di pojok bawah itu ada @kedamaian_id. Teman-teman bisa ikutin, follow di sana, Instagramnya, ada Facebooknya juga. Cari aja. Hashtag hidup lebih damai itu ada di mana-mana. Itu kita yang ceritain. Kita yang bikin. Gitu. Oke, tadi mantap, luar biasa Mas Fadli manifestasi. Tadi cepat, aman, dan mudah mewujudkan mimpi ya Mas Fadli ya. Tadi ya. Yes. Jadi kelasnya akan segera launch ya Mas Fadli ya? Ya. Jadi teman-teman bisa ikut, bisa join juga kelas manifestasi ini untuk mempercepat proses pewujudan mimpi ya gitu ya. Ini seru banget nih, saya juga mau ikut sebenarnya Mas Fadli ya. Karena mimpinya banyak nih Mas Fadli di sana. Ya. Yes. Oke, kalau begitu Mas Fadli terima kasih waktunya. Sore hari ini saya dikasih kesempatan waktu nih. Banyak manfaatnya teman-teman. Luar biasa pencerahan sore hari ini gitu. Hari ini luar biasa bersama Mas Fadli juga ngomongin tentang uang ya tadi ya. Nah, supaya teman-teman lebih kenal juga dengan Kedamaian ID, silahkan follow media sosial kita. Tentunya yang akan Mas Fadli selalu update nih tiap harinya terkait konten-konten manifestasi atau keberlimpahan tentunya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Bye-bye. Dadah.